Shalom saudaraku, senang sekali saya Pendeta Robin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Bodoh versus Bijaksana. Injil Lukas pasal 12 ayat 13-21 berkata begini, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Saudara, masalah warisan seringkali menimbulkan perselisihan di dalam keluarga. Rupanya persengketaan tentang hal ini sudah ada dalam zaman Yesus. Karena itu Yesus memberikan sebuah perumpamaan agar kita tidak tamak, agar kita tidak serakah. Jangan adik kakak misalnya berebut masalah harta benda. Ayat 15 Tuhan bilang, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Nah, kemudian setelah mengucapkan itu, Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Sebetulnya kalau orang bisa kaya, mestinya kan pinter, saudara. Setidaknya pinter berdagang, pinter bernegosiasi, pinter berusaha. Tapi kenapa Tuhan bilang orang ini memang kaya, tapi bodoh? Kita akan lihat ciri orang yang bodoh di hadapan Tuhan, walaupun dia kaya. Dan kita akan bandingkan dengan ciri orang yang bijaksana yang hidup selaras dengan keinginan Tuhan. Yang pertama, orang yang bodoh adalah orang yang memprioritaskan materi dan mengabaikan hal yang rohani. Bagi orang kaya ini yang penting adalah materi. Lumbung yang besar, panen yang banyak, dia cari duit terus. Sebetulnya kaya nggak salah. Bisa kita pakai untuk menghidupi keluarga, pegawai-pegawai, bisa menyumbang gereja, pelayanan misi. Tapi bila tujuan hidup kita semata-mata adalah untuk mencari uang, untuk kaya, itu adalah salah. Karena kekayaan tidak menjamin kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Saudara boleh punya uang. Dengan uang kita bisa membeli obat, tapi bukan kesehatan. Dengan uang kita bisa membeli tempat tidur yang enak, tapi bukan tidur yang nyenyak. Dengan uang kita juga bisa membeli makanan, tetapi bukan selera makan. Dengan uang, saudara juga bisa membeli apapun, kecuali kebahagiaan. Dan dengan uang, saudara bisa beli tiket kemanapun, kecuali ke sorga. Jadi uang itu penting, tapi bukan yang terpenting. Teringatlah saya seorang ratu kecantikan yang bernama Soraya, yang dinikahi seorang multimiliarder yang kaya raya. Mereka hidup mewah, keran airnya saja terbuat dari emas, saudara. Spraynya itu kalau dikuruskan mungkin sekarang harganya kira-kira 400 juta rupiah. Itu baru spraynya saja, belum perlengkapan yang lain. Tapi apakah mereka bahagia? Dalam buku hariannya, ternyata Soraya ini menulis, aku adalah wanita yang paling malang di bumi. Aku hidup bagaikan dalam sangkar emas. Sampai akhirnya mereka bercerai. Bukan karena bantalnya kurang bagus, spraynya kurang bagus, gulingnya kurang empuk. Tapi mereka tidak memiliki Yesus yang merupakan sumber kebahagiaan di dalam dirinya. Karena itu Tuhan mengecam orang-orang yang berpikir memiliki kekayaan adalah segala-galanya. Saudara tahu sekarang dunia sedang berlomba untuk memiliki benda yang kelihatan, yang bisa diraba. Ilah zaman ini adalah materi. Materialisme itu menguasai banyak orang, sehingga mereka mengabaikan perkara rohani. Saya teringat ada seorang Raja Prancis di abad 8 yang bernama Charlemagne atau Charles Agung, yang ketika dia mati, dia dikubur
di sebuah kuburan di bawah tanah. Dan orang melengkapinya dengan jubah, mahkota, tahta pualam yang indah. Tapi 3 abad kemudian, Raja Frederick yang pertama membongkar kuburan tersebut. Dan mereka melihat bahwa kerangka itu sudah jatuh dan ada Alkitab di bagian lutut kerangka dengan jari kerangka menunjuk Markus 8 ayat 36 yang berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Tepat sekali apa yang dikatakan firman. Orang boleh kaya raya, kelihatannya hebat, tapi kalau dia mengabaikan perkara rohani, dia mati masuk neraka. Untuk apa semuanya itu? Karena itu saudara, mari kita tidak hanya memikirkan materi, tapi juga perkara rohani. Karena kita nggak tahu hidup kita ini sampai kapan. Satu kali ada seorang pendeta mengajak majelisnya besuk kepada jemaat yang sudah lama tidak ke gereja. Dan ketika mereka masuk ke tokonya, orang ini lagi sibuk berjualan dan lagi ngitung uang yang banyak. Dia bilang, oh ada Pak Pendeta, silakan masuk dulu Pak ke belakang. Rumah saya di belakang. Jadi pendeta bilang, oke, saya masuk dulu ya. Saudara, jadi dia pergi ke bagian belakang toko itu bersama dengan majelis. 5 menit, 10 menit, 15 menit, pembantu sudah keluar, kasih minum, kasih kue. Tapi tuan rumah belum muncul juga. Sampai akhirnya majelis bilang, Pak Pendeta mungkin dia lagi sibuk. Apa kita pulang aja ya? Takut mengganggu pekerjaannya, nanti kapan-kapan lah kita datang lagi ke sini. Ya udah. Jadi pendeta bersama majelis berangkat lagi ke bagian toko. Dia bilang, Pak, maaf ya mungkin Bapak sudah terlalu sibuk hari ini, jadi lain kali aja kita datang. Orang ini sambil ngitung duit, oh sorry, saya lupa ada pendeta di belakang. Iya deh, kapan-kapan lagi aja datang. Aduh, saudara, dilupakan. Dia ngitung terus duit, bahkan nyalamin juga enggak, berdiri juga enggak. Pendeta sama majelis pulang agak gondok juga di hati, saudara. Tapi saudara tahu ketika pendeta sampai di halaman rumah, anak pendeta bilang, Pak, baru ditelepon sama anak dari Bapak Anu yang tadi Papa kunjungi. Suruh datang lagi ke sana. Ah, ngapain tadi juga dicuekin. Pak, dia telepon, rupanya papanya mati kena serangan jantung waktu menghitung uang. Hah? Masa? Begitu datangi bener, orangnya sudah mati kena serangan jantung. Apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia, tapi jiwa kita binasa? Itulah ciri orang bodoh, mengutamakan materi, mengabaikan perkara rohani. Jadi bagaimana supaya kita hidup bijaksana? Kebalikannya, kita harus memprioritaskan perkara rohani. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mengutamakan Tuhan, segala keperluan sandang, pangan, papan, hal yang lain Tuhan janji aku berikan kepadamu sebagai bonus. Jadi berkat materi itu bonus, bukan yang paling utama. Utamakan Tuhan. Nomor satukan Tuhan, rajin ibadah, ke gereja, berdoa, membaca Alkitab, utamakan Dia, kasihi Dia, isi manusia rohaniah kita, selalu hidup dalam hadirat Allah. Jangan kita kaya harta tapi miskin jiwa. Jangan kita kaya harta tapi miskin secara spiritual. Orang yang bijaksana memprioritaskan perkara rohani. Ini adalah pilihan saudara. Apakah engkau mau dianggap orang bodoh di hadapan Tuhan? Ataukah orang bijaksana? Mungkin secara dunia orang kaya ini orang pintar. Tapi di hadapan Tuhan, kalau dia hanya mengutamakan perkara materi, dia bodoh di hadapan Allah. Ciri kedua dari orang yang bodoh di hadapan Allah adalah memprioritaskan diri sendiri dan mengabaikan orang lain. Di ayat 17-19 tadi, coba saudara perhatikan. Hitung berapa kali kata aku atau kataku yang muncul dalam 3 ayat ini. Saya bacakan ya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Kalau saudara teliti, ada 13 kali kata aku dan ku dalam 3 ayat tadi. Waduh,
Luar biasa, rupanya orang ini fokus hidupnya adalah aku, ego, I. Seluruh hidupnya berpusat kepada dirinya sendiri. Dan saya mau katakan, keegoisan itu tidak akan pernah membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Orang yang paling malang dalam hidup ini adalah orang yang selalu memikirkan diri sendiri. Sebab semakin kita memikirkan diri sendiri, kebahagiaan dalam jiwa itu sirna. Tapi kalau kita belajar memperhatikan orang lain, justru kita akan mengalami sukacita. Kata joy dalam bahasa Inggris, sukacita, itu bisa juga berarti akronim dari Jesus. Yang kedua, others, orang lain. Baru yang ketiga, yourself. Pikirkan tentang Yesus, utamakan Dia, perhatikan orang lain, dan baru kemudian diri kita sendiri. Kita akan mengalami damai dan sukacita. Saya pernah membaca kisah ada seorang yang frustrasi dengan banyak masalah dalam kehidupan, dan dia berniat untuk bunuh diri. Katakan namanya Bill. Dia nyemplung ke sebuah sungai yang deras arusnya, dan dia pikir dia akan mati di sana. Tapi ketika dia lompat ke sungai itu, ada orang lain yang lewat di jalan tersebut dan sebetulnya tidak saling mengenal. Katakan namanya Jim. Ketika lihat ada orang bunuh diri, Jim juga melompat, saudara, ingin menolong orang yang terjun ke sungai itu. Tapi sayangnya ketika Jim melompat sudah sampai dalam sungai, dia baru sadar dia nggak bisa berenang. Dan ternyata Bill yang mau bunuh diri itu lebih pintar berenang daripada Jim. Akibatnya Jim itu kelihatannya sudah mau mati karena terseret arus. Bill merasa kasihan, lalu dia berbalik arah, dia menolong Jim sehingga kedua-duanya selamat di tepian sungai itu. Jadi ceritanya yang ditolong menolong, yang menolong ditolong, kira-kira seperti itu. Tapi sejak itu Bill tidak pernah mau bunuh diri lagi. Sebab dia merasa dirinya berharga, dirinya dibutuhkan, ada semangat hidup. Dia bilang, Jim, kalau kamu nggak ada saya, maka mati kamu. Saya akan nolongin kamu, saya berharga. Tapi Jim bilang, kalau kamu nggak nyemplung duluan juga, saya nggak akan nyemplung ngikutin kamu untuk nolong kamu. Tapi intinya, orang yang egois akan merasa hidupnya tidak dibutuhkan, tidak berharga. Tapi ketika dia memperhatikan orang lain, maka hidup kita akan berharga. Karena itu saudara, orang bijaksana itu yang pertama tadi mengutamakan perkara rohani. Berarti dia mengasihi Tuhan. Tapi yang kedua, dia juga mengasihi sesama manusia. Dia memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Seperti Tuhan Yesus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Saya percaya orang besar adalah orang yang bukannya meraih keuntungan sebanyak-banyaknya dari orang lain, tapi memberi sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan umat manusia. Ibu Teresa dari Kalkuta, India, bukan seorang konglomerat, bukan seorang ratu kecantikan. Dia seorang rahib wanita yang suka menolong orang-orang miskin, membawa ke panti asuhannya, mengobati mereka. Tapi betapa kayanya orang ini secara rohani karena dia peduli kepada orang-orang lain. Dia mendapatkan hadiah Nobel perdamaian karena karya-karyanya diterima oleh banyak presiden-presiden di dunia pada masa hidupnya. Dan dia selalu mengajarkan nilai-nilai yang luhur untuk kita hidupi. Saudara, pikirkanlah orang lain, maka Allah akan memikirkan hidup Anda. Saudara tinggal pilih, saudara mau jadi orang bodoh, egois, ataukah menjadi orang yang bijaksana. Memikirkan, jadi berkat bagi orang lain. Saya berharap kita mengambil langkah yang bijaksana ini, berhikmat, yaitu kita mulai pikirkan orang lain. Yang ketiga, orang bodoh adalah orang yang memprioritaskan hari ini dan mengabaikan hari depan. Di ayat 19 dikatakan, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Saudara, orang ini adalah orang yang masa bodoh tentang hari esok. Yang penting hari ini, udah senang-senang, happy-happy, bahagia, pokoknya soal hari depan, soal keselamatan, soal sorga, itu gimana nanti aja. Yang penting kita puaskan diri kita pada hari ini. Di hadapan Tuhan, orang yang punya filsafat hidup semacam itu ternyata adalah orang yang bodoh, saudara. Ada banyak orang yang kini memuaskan hawa nafsu. Dan sebetulnya inilah sikap orang yang hidup seperti di zaman Nuh dan Lot yang juga nampak dalam kehidupan pada akhir zaman ini. Mereka makan dan minum, mereka kawin mengawinkan,
Mereka nggak peduli kepada hari esok. Kekekalan diabaikan. Kekekalan tidak diperdulikan. Mereka tidak pikir kalau saya mati, saya kemana? Saya ingat satu kali ada seorang mahasiswa yang cerdas sekali, pinter sekali. Lalu kemudian seorang pendeta bertanya kepada dia, anak muda, kalau kamu nanti udah selesai kuliah, apa yang kamu akan lakukan? Oh, saya akan mencari pekerjaan bagus dan mendapatkan gaji yang besar. Lalu, oh, saya akan menjadi orang yang kaya raya, sukses di dalam profesi saya. Lalu, ya saya akan berpacaran dan menikahi seorang wanita yang cantik, dan saya akan memiliki banyak anak. Lalu, saya akan besarkan anak-anak saya supaya anak-anak saya akhirnya bisa melanjutkan profesi saya. Lalu, ya setelah itu saya menikmati masa tua dengan bahagia, banyak bersenang-senang, banyak berlibur kemana-mana. Lalu, ya saya pensiun, saya udah nggak bisa apa-apa. Lalu, ya setelah itu lalu saya mati. Lalu, anak muda ini bilang, kalau mati, maksudnya gimana Pak Pendeta? Iya, kalau kamu mati, kamu sudah siapkan diri nggak? Lalu gimana? Masuk surga atau masuk neraka? Waduh, saya belum pikirkan itu. Oh, anak muda, menurut aku engkau bukan anak muda yang cerdas. Karena orang yang benar-benar cerdas berhikmat adalah orang yang bukan hanya mikirkan hari ini, tapi memikirkan juga hidup yang akan datang. Saudara sekalian, keberhasilan di luar Yesus, keberhasilan tanpa memikirkan kekekalan adalah sebuah kebodohan yang fatal. Saya ingat ada seorang bernama Alexander the Great atau Iskandar Zulkarnain, seorang raja dari Yunani yang begitu luar biasa. Dia menundukkan seluruh Eropa di dalam kerajaannya. Tapi ketika dia sakit, hampir mati, pada usia muda, 33 tahun, dia pernah berkata kepada pengawalnya, kalau aku mati, julurkan kedua tanganku keluar daripada kotak mayatku, peti jenazahku, dan tulis di batu nisanku, aku datang dengan tangan kosong, aku pulang dengan tangan kosong. Itulah orang yang tidak pernah mempersiapkan diri untuk kekekalan. Semuanya kosong. Kalau orang mati, apalagi tidak percaya Yesus, dia masuk neraka. Dia nggak bisa bawa apa-apa. Saya dengar ada orang meninggal, orang kaya nih, di Tangerang, saudara. Jadi waktu dia mati, dimasukkan ke dalam peti jenazahnya itu jenis-jenis perhiasan, emas, berlian, dan sebagainya. Setelah dikubur, malamnya itu maling datang membongkar kuburan tersebut. Hartanya diambil. Mayatnya gimana? Dibawa? Enggak. Digeletakin, saudara. Itulah orang yang bodoh, yang tidak memiliki kehidupan yang dipersiapkan untuk hari yang akan datang. Jika demikian, bagaimana supaya kita bijaksana? Persiapkan diri untuk hari esok. Persiapkan diri untuk kekekalan. Ingat, di dunia kita hanya hidup 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Setelah itu kekekalan. Ada sorga, ada neraka. Di sana tidak terhingga miliaran triliunan tahun. Karena itu mari kita percaya kepada Yesus. Sehingga kita memiliki hidup kekal. Tidak akan binasa sampai selamanya. Tidak akan dihukum di api neraka. Dan kalau kita sudah percaya, mari kita melayani banyak orang, menabur di ladang Tuhan. Karena apa yang kita miliki itu fana. Sebaliknya yang kita tabur di ladang Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Jangan kaya di bumi, tapi istilahnya miskin di sorga. Begitu saudara. Tapi mari kita menjadi orang yang benar-benar diberkati, baik di bumi maupun di dalam kekekalan. Karenanya Yesus pernah berkata dalam Matius 6 ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau saudara taruh hartamu di bumi, engkau selalu ingin ada di dunia. Tapi kalau engkau banyak menabur di ladang Tuhan dengan hati yang tulus, engkau menyimpan harta di sorga. Dan engkau akan bersyukur karena taburanmu itu akan mendapatkan pahala yang berasal dari Tuhan. Keselamatan adalah anugerah. Tapi kemudian apa yang kita lakukan setelahnya akan mendapatkan pahala berupa mahkota. Kita akan memerintah bersama Yesus. Jadilah orang bijaksana. Dan yang terakhir, yang keempat,
Orang bodoh itu cirinya memprioritaskan rencananya sendiri dan mengabaikan rencana Allah. Di ayat 18 dan 19, coba saudara hitung berapa kali kata akan yang muncul di sana. Saya bacakan ya. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ada 5 kali kata, aku akan. Saudara tidak salah memiliki rencana untuk masa depan. Bahkan ada ungkapan berkata, if you fail to plan, you plan to fail. Jika saudara gagal membuat rencana, engkau merencanakan kegagalan bagi dirimu. Tetapi, walaupun Tuhan ingin kita berkreasi, punya visi, punya rencana besar, libatkan Allah, sebab tanpa Tuhan, rencana kita akan sia-sia. Dalam Yakobus 4 ayat 13-15 dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau hari besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, insya Allah, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah saudara-saudara, jadi kita harus selalu melibatkan Tuhan. Jika Tuhan menghendaki, maka rencana kami akan dibuat Tuhan berhasil. Sebab sangat berbahaya merencanakan hidup tanpa Tuhan. Ada 2 akibatnya. Pertama, rencana kita akan gagal. Seperti ayat 20 tadi, orang kaya yang bodoh ini. Tuhan bilang, hai, engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Jikalau bukan Tuhan membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kalau Tuhan tutup pintu berkat, nggak akan ada orang yang bisa buka, saudara. Ada orang di Jakarta punya mobil, suami istri, nomornya bagus, B217AM. Kalau dibacakan, berdua satu tujuan. Oh, keren kan ya? Tapi tanpa Yesus, saudara. Walaupun engkau ingin satu tujuan, tapi dua-duanya akan berantakan. Dan jangan salahkan Tuhan, karena engkau tidak minta bimbingannya. Engkau hanya lapor, engkau tidak libatkan Tuhan. Akibatnya risiko engkau tanggung sendiri. Tapi kalau Tuhan engkau libatkan, berdua benar-benar bisa sehati, punya tujuan. Karena tujuanmu selaras dengan rencana Allah. Jadi yang pertama, rencanamu bisa gagal. Tapi yang kedua, bila rencanamu berhasil, kita tidak akan menikmatinya. Orang lain yang justru akan menikmatinya. Seperti yang dialami oleh orang kaya yang bodoh ini. Dia udah kaya raya, udah punya lumbung dan sebagainya. Bukan dia yang nikmati, orang lain yang menikmatinya. Dalam Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2 firman berkata, ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ternyata dalam kehidupan untuk berbahagia ada 2 hal yang kita perlukan. Yang pertama karunia untuk memiliki, dan yang kedua kuasa untuk menikmati. Kalau saudara harus pilih salah satu, pilih yang kedua. Bukan karunia untuk memiliki, tapi kuasa untuk menikmati. Sebab ada orang yang bisa memiliki tapi tidak bisa menikmati. Kan ini kesia-siaan. Ada orang kaya raya dari muda sampai tua, kerja, banting tulas, peras keringat. Tapi setelah kaya, sakit-sakitan. Dulu dia pikir kalau saya udah kaya, saya makan apa saja makanan mewah yang aku bisa makan, aku akan pergi kemana saja. Ternyata sakit-sakitan. Ayo Pak, makan sate kambing. Aduh, nggak bisa kolesterol. Oh, ini sirupnya enak banget. Aduh, kencing manis. Makan nggak bisa, minum nggak bisa. Waduh, kan celaka. Ya udah kalau gitu jangan berdiri terus, duduk aja di sini. Aduh nggak bisa. Loh kenapa? Ambeien, lah kan celaka saudara. Karena itu mari kita jadi orang bijaksana. Caranya gimana? Buatlah rencana bersama dengan Tuhan. Malah saudara harus berdoa, Tuhan apa rencanamu? Apa visimu? Biar aku mengenalinya dan aku melakukan. Supaya rencana Tuhan tergenapi dalam hidupku. Aku tidak menyimpang dari jalanmu.
Sebab bukan kehendakku, keinginanku, tapi kehendakmu yang terjadi. Karena kehendak Tuhan adalah kehendak yang terbaik. Itu orang yang bijaksana. Orang yang ingin rencananya terjadi di dalam kehidupan karena dia tahu itu rencananya Tuhan. Kalau kita sudah merencanakan sesuatu ternyata gagal, percayalah Tuhan punya rencana yang lebih baik dari yang kita pikirkan. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ada rumah di samping gereja, nempel bagian belakang gereja, mau dijual. Oh, kita udah tawar-tawar, harganya hampir jadi, tapi pemiliknya bilang, saya kan 3 bersaudara, jadi saya runding dulu ya. Oke, kita tunggu 2 minggu kok nggak ada kabar. Lalu saya minta seorang pengurus tanya, gimana, jadi nggak dijual? Oh, kita udah jual sama orang lain. Aduh, kita nyesel, kenapa ya kok nggak bilang-bilang? Aduh, berapa hari saya gelisah. Saya bilang, aduh, mestinya itu bisa kena kita, karena kita bisa pakai untuk ruang sekolah minggu atau perluasan pelayanan yang lain. Istri saya bilang, udahlah, kalau bukan miliknya, nanti Tuhan kasih yang terbaik. Saya pikir ya jawaban standar lah, menghibur orang yang kecewa. Tapi bulan depannya, ada rumah nempel di bagian depan gereja. Kalau yang tadi kan di bagian belakang, ini bagian depan. Yang dijual, saudara sekalian. Lalu ketika ditawarkan, saya bilang, kita udah pernah tawar kok berapa kali tapi gagal terus tuh. Ini bener Pak, serius. Setelah diurus, bener. Dan akhirnya kita bisa beli rumah di samping gereja bagian depan. Yang tentu lebih strategis, lebih bagus di depan jalan raya, saudara. Kalau kita beli yang belakang, kita udah kehabisan uang untuk bisa beli yang depan. Jadi Tuhan menggagalkan yang di belakang supaya kita punya kesempatan untuk bisa membeli bagian depan. Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah dari yang kita pikirkan. Jadi kalau saudara punya target, punya visi gagal, jangan kecewa. Satu pintu tertutup, ada pintu lain yang lebih besar, Tuhan akan buka. Karena itu, mari kita menjadi orang yang bijaksana. Cirinya apa? Pertama, utamakanlah perkara rohani, bukan hanya materi. Kedua, perhatikan orang lain, jangan hanya diri sendiri. Ketiga, siapkan diri untuk kekekalan, bukan hanya hidup untuk hari ini saja. Dan yang keempat, buatlah rencana bersama dengan Tuhan. Jangan hanya memikirkan rencanamu sendiri, agar kemuliaan Tuhan jadi dalam hidup saudara. Saya mau berdoa kalau ada di antara saudara yang rindu menjadi orang yang bijaksana di hadapan Tuhan, bukan menjadi seperti orang kaya yang bodoh ini. Siapa yang mau? Mari kita taruh tangan di dada. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau menjadi orang kaya yang bodoh di hadapan Tuhan, tapi kami menjadi orang yang bijaksana. Biar kami mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Kami memikirkan sorga yang kekal, perkara-perkara yang ilahi lebih daripada perkara-perkara duniawi. Kami juga tidak mau memikirkan diri kami sendiri. Jadikan hidup kami berkat bagi banyak orang. Dan ya Tuhan, biarlah rencana-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami yang telah mendengar firman-Mu, dalam nama Yesus, biarlah kami terhitung sebagai orang-orang yang berhikmat, yang bijaksana, yang mengetahui kehendak Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam sehati, Tuhan Yesus memberkati.